Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi video pertama ini kita akan melanjutkan materi kuliah sebelum UTS ya, yaitu tentang medan listrik. Tidak apa-apa sedikit lambat, semoga dapat diterima dengan sangat baik. Oke, kita review sebentar tentang medan listrik pada muatan titik seperti yang kalian kerjakan sebelumnya, yaitu pada saat UTS ya. Pada saat UTS itu ada sekitar 5 muatan atau 5 titik ya. Di sini digambarkan muatan titik positif ya di slide ini, arah gayanya menyebar keluar, sebaliknya kalau negatif itu masuk ke dalam ya. Nah, muatan titik ini arah garis-garis gayanya seperti ditunjukkan gambar di bawah ini, bentuknya mirip seperti sinar matahari memancarkan sinar ya. Jadi berbentuk bola. Oleh sebab itu koordinat yang biasanya paling cocok yaitu menggambarkannya yaitu koordinat bola. Bisa digunakan pada koordinat silinder maupun kartesian, namun variabel-variabel yang digunakan itu sangat banyak. Di alam nyata biasanya muatan 1, 2, 3 ini tidak, atau dalam bentuk diskrit 100 sejuta ini biasanya tidak tidak real. Realita yang ada biasanya aplikasinya digunakan konsep distribusi muatan. Artinya apa? Jadi artinya muatan itu terdistribusi, tersebar, terdapat pada suatu bahan, baik panjang, luasan maupun volume. Oke, kita pelajari di awal. Yang awal yaitu medan listrik muatan yang terdistribusi pada kawat, semisal kabel begitu ya. Nah, pada secuplik kawat ini ya, seperti yang digambarkan di sini, ada bermiliar-miliar, bertriliun, bahkan tidak terdefinisi ya, bisa saja tidak terhingga jumlah muatan. Jika kemarin saja kalian UTS itu mengerjakan 5 muatan saja, sulitnya juga bukan main ya, lama juga. Nah, kita bandingkan pada secuplik kawat, masih ingat pelajaran SMA ya, 1 mol itu untuk ukuran zat separtikel itu ada sekitar 10⁻23 jumlah partikel. Bayangkan jika secuplik saja kawat terdapat 10⁻23 muatan, atau kali 2 ya, ada muatan positif dan negatif, entah jumlahnya bisa tak hingga. Jika menghitung menggunakan konsep muatan titik yang kalian kerjakan di UTS kemarin, ini sangat berat ya. Jadi maka dikenalkanlah konsep muatan terdistribusi. Jadi di sini konsep muatannya, jadi kita menghitung berapa muatan yang terdapat tiap 1 meter. Dikenalkan di sini rapat muatan konsepnya. Mirip seperti rumus massa jenis ya. Massa jenis, kalau massa jenis itu berapa massa dalam sebuah volume, kalau di sini berapa muatan dalam 1 meternya. Jadi kalau misalkan ada kawat 100 meter, ada kawat kabel listrik 100 meter, dalam 1 meter itu berapa muatannya, ada muatannya. Nah, itu baru dihitung. Nah, di sini dalam perhitungannya hanya ini kan rumus awalnya ya. Ya, jadi kita ganti I di sini dengan rumus ini ya. Kita ganti rho L. Rho di sini yaitu rapat muatannya. Saya ganti rho L ya, delta L. Nah, delta L di sini jadi persamaannya berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, medan listrik muatan terdistribusi pada kawat. Oke, kita review kembali. Kalau pada muatan titik itu kita menggunakan delta dan sigma. Alasannya kenapa? Alasannya karena diskrit. Contohnya kalian pada koordinat atau vektor A ke vektor B. Nah, vektor A itu kan tertentu. Contohnya ada muatan 1 di titik 0,03. Jadi di titik itu saja ada muatan. Jadi diskrit. Nah, selisihnya dengan misalkan vektor yang kedua di Rx, misalkan Rx-nya 0,005. Jadi hanya ada 1 muatan, jadi diskrit.
tertentu ya. Jadi muatan diskrit itu artinya tertentu. Yang satu di titik 3, muatan kedua di titik 5. Jadi kita bisa jaraknya kita bisa ambil R12-nya atau selisihnya cukup dengan menggunakan delta, yaitu pengurangan. Begitupun penjumlahannya. Kemarin di soal UTS itu kan hanya ada 4 muatan, itu diskrit juga teman-teman. Ada 4 atau 5 muatan itu diskrit, sehingga kalian menghitung gaya atau medan totalnya dengan metode sigma. Sigma itu hanya dengan menjumlahkan saja. Nah, dibayangkan kabel seumpama 100 meter, di situ terdapat ada muatan tak hingga, yang mana 1 molnya saja mungkin sekitar, anggaplah kurang dari 1 gramnya ada 10⁻23 ya, jumlah partikel. Di situ komputer secanggih apapun sangat rumit untuk menghitungnya. Jadi dikenakan konsep distribusi muatan. Pada kabel sepanjang 100 meter itu, muatan yang terdistribusi merata di kabel-kabel itu tidak diskrit, artinya kontinu, artinya ada terus di setiap mili, di setiap ukuran yang ada volume dan ukuran dimensinya itu ada muatannya. Jadi muatannya itu sifatnya kontinu, jadi tidak diskrit. Oleh karena kontinu, maka yang dipakai nanti sebagai pengganti delta kita gunakan diferensial, sebagai pengganti sebagai pengganti sigma penjumlahannya kita gunakan konsep integral yang sifatnya kontinu. Namun apabila tidak kontinu, biasanya kita gunakan kembali pada delta dan sigma. Bagaimana penerapannya mungkin kita bisa lihat nanti di video tutorial atau latihan soal. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita rubah ya, rho-nya tadi rapat muatannya kan kita pakai Q dan delta L ya, yang ini ya, yang Q dan delta L karena itu diskrit. Ya betul ya, karena ini kontinu kita rubah menjadi dq dan dl. Jadi muatannya pada duplikan dq ini adalah muatan pada yang kecil ini ya, kabel yang kecil seperti ini, kita cuplik sedikit, ini dq, ini del L ya, rho kali delta L. Nah sebelumnya ini Q ya, Q dirubah, kan ini delta, kita rubah menjadi dz karena kontinu seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu kontinu. Kita urai sebentar ke bawah. Nah ini yang skalar teman-teman, yang ini yang kita bermain di vektor ya. Yang bawah ini besar vektor ya, yang atas vektor satuan. Nanti kalau diturunkan akan menjadi seperti ini. Gak usah bingung, nanti kita praktekkan di tutorial. Nah sebagai gambaran, E sebanding dengan Q, berarti makin besar E nya, hasilnya otomatis semakin besar Q nya, otomatis medan listriknya juga semakin besar. Nah penerapannya seperti ini teman-teman. Nah di sini ya kita lihat medan listrik yang terdistribusi pada kuart, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang digambarkan di sini ya. Nah jadi arahnya menyebar keluar seperti tabungnya yang keluar seperti ini. Nah bilasnya seperti ini. Oke, kita explore lagi bagaimana persamaannya dibentuk. Kan tidak mungkin kita menyelesaikan pakai persamaan seperti ini ya. Jadi dari persamaan ini diturunkan sini, diturunkan ke sini untuk kawat, hasilnya seperti ini. Namun perhitungan secara matematis seperti ini teman-teman. Namun kita tidak menghitung secara matematis seperti ini, kelamaan ya. Jadi kita bisa menggunakan logika. Sama seperti nanti kalian jika ingin menyelesaikan sebuah tugas akhir, tidak harus semuanya itu seperti runtun ya. Kalian bisa menggunakan konsep logika. Nah jadi ada kemampuan matematis, kalau ini namanya matematis ya teman-teman, ada kemampuan konsep logika ya. Jadi bisa kalian pelajari dalam ilmu materi kuliah yang lain. Nanti bisa kalian menggunakan penerapan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan tugas akhir kalian. Oke. Nah, ini persamaannya ya. Ini hasil penurunan matematis seperti ini. Jadi persamaannya seperti itu. Kenapa kok seperti ini?
Nah, kita tidak menggunakan secara matematis, kembali lagi kita gunakan logika. Oke, kita hitung coba ya. Kita copy, kita buka lembaran baru seperti ini. Oke, saya perkecil. Oke, saya gambar ke bawah. Oke, semisal ini adalah kawat teman-teman ya. Kawat kita cuplik di sini. Nah, yang kita cuplik di sini itu ini DZ atau DL ya. Muatan yang ada di sini, nah, muatan yang ada di sini ya, ini deki, muatan di sini. Ini kita cuplik potong kabel kecil seperti ini. Besarnya DZ, muatannya deki, rapatnya itu rho N. Rapatnya ini dari ujung atas ke ujung bawah ini sama. Nah, kita potong jadi dua kawatnya. Kita ini titik tengahnya ya, yang ke atas dan yang ke bawah. Ini jadi ada miliaran atau jutaan, bahkan tak terhingga potongan-potongan kawat kecil. Dalam tiap potongan ini menyimpan muatan deki. Nah, selanjutnya kita ambil semisal di sini. Lalu kita ambil di sini titik uji. Berapa medan listrik yang ada di titik P? Nah, otomatis dari sini terdapat medan ke sini. Nah, di titik ini akan ada medan ke sini. Ini ya teman-teman. Di titik ini pula ada medan arahnya ke sini. Nah, terus penjumlahan jumlah medan yang kontinu ini, dari sini kontinu banyak tak hingga kita menggunakan integral. Namun pada saat ini kita tidak menggunakan integral, kita gunakan logika saja teman-teman. Oke, kita bahas di sini. Selanjutnya kita ambil satu cuplik di sini di koordinat 0,0 z aksen ya. Nah, di sini medannya miring. Medan yang ini kita urai pada sumbu Z dan sumbu Y. Oke, ada yang vertikal delta EZ, ada yang horizontal E rho atau searah sumbu Y di sini ya. Nah, di saat yang sama saya ambil kebalikannya yang di bawah, yaitu koordinat 0,0 min Z. Min Z ya. Saya misalkan di sini ada di sini yang sama. Nah, di sini ya. Nah, yang biru ini. Yang biru ini kalau kita uraikan juga sama, juga akan menghasilkan, kalau saya urai ke atas ya, yang sini dan juga ke samping. Nah, yang searah arrow untuk yang di bawah. Selanjutnya berarti ada dua medan di sini, yang hitam dan yang biru. Yang hitam ini oleh muatan yang di atas, yang biru muatan yang di bawah. Ini titik tengah dari kabel itu. Hasilnya bagaimana? Dari gambar ini, yang atas dan yang bawah saling menghilangkan, menyisakan yang tegak lurus dari kawat ini. Nah, sehingga jumlah muatan total di sini adalah penjumlahan 2 dari atas dan dari bawah, atau dikali dengan 2. Itu teman-teman. Nah, sehingga di sini E totalnya ya. E total yang ada di sini. E totalnya ya. E total sama dengan E bawah ditambah E atas. Nah, yang arahnya tegak lurus ini. Nah, karena jumlahnya ini sama ya, besarnya sama, maka kalau saya perkecil hasilnya sama seperti ini, maka sama dengan 2E. Saya tulis rho aja ya. Yang ke bawah E ini namanya besarnya rho, yang E atas juga rho juga ya.
ini teman-teman. Nah, jadi hasilnya 2. Oke ya, bisa diterima. Jadi yang atas dan yang bawah saling menghilangkan, tinggal yang saling tegak lurus. Makanya gambarnya seperti ini, menyebar keluar. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Yang ke kanan ke kiri tidak ada, semuanya tegak lurus menyebar keluar. Perumusannya bagaimana? Kok bisa ya seperti ini? Kita tulis lagi persamaannya di sini. Nah ini ya. Dari mana itu? Ya ini boleh. Kita ambil yang mudah dulu. Yang ini aja. Ya. Ini kita copy. Nah ini kita copy. Oke, ini diganti DL ya, diganti DL. Rumus ini berubah menjadi rumus ini. Nah ingat ya, E nya di sini 2 kali, berarti E totalnya di sini adalah 2 kalinya E row. Ini kan misalkan E row, saya tulis row ya, row. Row itu yang tegak lurus daripada kawat ini, dikali 2. ALT 11. Kalau menulis persamaan, kata kuncinya ALT 11 atau T, saya tulis T sama dengan Ctrl V. Nah ini dikali 2 ya, berarti 2 kan ya, karena 2 maka di sini berubah menjadi 2 teman-teman. Nah ini seperti ini, ininya hilang jadi 1, yang ini berubah menjadi 2. Nah 2-nya sudah muncul ya. Nah sekarang yang DL dan R kuadrat ini sama-sama meter, yang ini dengan ini sama-sama meter hakikatnya teman-teman. Jadi atas dan bawah, nah ini sama-sama bisa dicoret karena sama-sama satuannya yaitu meter, sehingga hasilnya kalau kita lanjutkan sama dengan ini. Kalau saya coret ya, kan sama-sama meter, R kuadrat besar vektor meter, ini panjang juga meter. Kalau bisa dicoret, coba kita coret. Kalau dicoret, oke seperti ini ya, kita coret, saya kasih tanda merah, coret lagi. Nah, mengisahkan R. Jadi kalau V, nah sorry, ini kesulitannya kalau matematika pakai PowerPoint ya. Nah ini ya, ini saya hapus kan sudah saling coret ya. Nah yang ini pangkatnya kita hapus. Oke, jadilah sama kan. Oh ini 1 ya, masih ada satunya, sorry. Ini 1, yang ini 2. Nah, di atas ini coret, hasilkan seperti ini. Oke, saya pindah ya. Row L nya saya pindah ke sini, R nya saya pindah ke sini. Nah ini teman-teman, maka inilah rumusnya. Mudah kan? Ini rumusnya. R ini, row ini boleh diganti row. Row artinya panjang tegak lurus. Nah ini ya, nih hasilnya E totalnya E total. Nah, untuk kawat lurus tak hingga, medan listriknya adalah ini, rho L rapat muatan dibagi 2pi epsilon R, jarak tegak lurus atau boleh disingkat rho, R boleh dikali dengan vektor satuannya. Sama kan dengan yang ini, dengan yang menggunakan konsep matematis ya, yang panjang seperti ini, sama kan ya, cuman di sini. Nah ini tidak ada vektornya, kurang vektor satuannya. Jadi kalau misalkan ini kawat teman-teman, kita kasih muatan uji di sini, muatan uji di sini berapa medannya, maka medannya langsung aja tegak lurus. Nah seperti ini ya, tegak lurus. Kalau muatannya sebaliknya, kalau muatannya ada di sini, maka muatan ujinya di sini, kemana arah medannya ya ke sana. Nah ini ya,
Nah, paham ya? Kalau ini positif, kalau ini negatif ya sebaliknya. Nah, kan seperti ini ya. Kalau positif menyebar keluar, kalau negatif masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, mudah kan ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Ini untuk koordinat kartesian. Kalau untuk koordinat silinder sama seperti ini juga teman-teman. Ya, sama ya. Nah, koordinat silinder persamaan matematisnya seperti ini. Rumusnya juga sama. Rho di sini maksudnya R. Rho ini adalah besar vektor. Ini ya, gambarnya seperti ini. Ini lihat pada selubung yang warna kuning, berarti yang melingkar ini besarnya sama. Baik medan listriknya, potensialnya, energi potensialnya sama. Nah, ini sama ya. Walaupun arahnya berbeda di sini, ini sama semuanya. Kalau kartesian berbeda, yang atas dan yang bawah ini beda. Tapi kalau pada koordinat tabung ini sama arahnya, itu menyebar keluar. Paham ya maksudnya teman-teman? Oke, ini salah satunya penerapan konsep pada koordinat kalau tadi ini kartesian, kalau ini silinder sama aja. Kalau kita teruskan pakai konsep yang tadi, kita teruskan arah medannya, ini yang bawah ya, saya teruskan ke atas. Ini yang atas saya ganti warnanya jadi merah ini ya. Kalau kita uraikan, yang merah ini merah, yang atas ini, yang ke atas. Nah, atas dan bawah saling menghilangkan sehingga ya yang ada hanya yang tegak lurus. Kalau tegak lurus yang di bawah ini saya kasih warna biru ya, ini. Nah, kalau yang garis warna merah si warna merah. Makanya di sini 2. Kenapa? Kan asalnya 4 ya, persamaannya 4 dikali 2 seperti persamaan ini. Nah, seperti ini yang kita turunkan tadi ya. Ini asal muasalnya ini 4, karena dikali 2 hasilnya 2. Nah, Q-nya diganti rho dl, karena R kuadrat dan L sama-sama meter, kita coret-coret jadi R-nya hanya tinggal 1. Vektornya sama yaitu arus. Inilah menggunakan logika. Mudah bukan? Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita beralih. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kawatnya itu tidak di titik 0,0, tapi di titik di sini dicontohkan X-nya 6, Y-nya 8, Z-nya 0. Jadi mudah teman-teman. Ini rumusnya yang tadi ya. Ini akar X-6, X-8 ini adalah R. Nah, ini kan adalah rumus apa namanya? Rumus besar vektor kan ya? Ini rho-nya atau R-nya teman-teman. Nah, ini vektor satuannya. Nah, ini vektor satuan, ini dipindah ke sini. Kalau misalkan ini dipindah ya, saya sniping dulu. Oke, sniping tool. New. Ini sih. Kalau ini saya pindah ke sini. Nah, menggantikan ini ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Akar kali akar, hasilnya ini yang di bawah. Nah, paham ya? Oke, selanjutnya mudah saja, tinggal masukkan. Selanjutnya kita medan listrik pada suatu luasan. Nah, bagaimana kalau dalam satu luasan? Rumus asalnya kan gini. Ini yang apa namanya? Yang kawat. Ini untuk satu panjang, bagaimana dengan luasan? Kalau luasan mudah saja, ini konsep pakai matematisnya. Ini kita pakai logika lagi, kita substitusikan persamaan panjangnya ini terhadap muatannya ini. Ini rho L, ini rho S. Rho L rapat muatan panjang sama dengan rapat muatan luasan dikali dengan jaraknya. Kok bisa seperti ini, Pak? Oke, kita buktikan, coba ya, kita buktikan. Oke. Oke, kalau pada ALT 11 persamaan, kalau pada muatan panjang sama dengan I per L delta L. Gini ya, muatannya coulomb per meter seperti ini. Kalau pada rapat muatan luas ya berarti berapa muatan
dalam sebuah satuan luas. Seperti ini, berarti satuannya coulomb per meter persegi, seperti ini teman-teman. Nah, apa bedanya antara atas dan bawah? Yang cuma meter aja kan ya. Nah, coba kita dy nya, karena diskrit ya, dy nya satuannya meter permainannya. Nah, agar rho L, hubungannya rho L dan ds berarti kan sama dengan di sini rho dapat muatan panjang ya, sama dengan rho dapat muatan luas. S ini surface, singkatan dari surface ya, dikali dengan dy. Coba kita buktikan. Rho L ini kan satuannya coulomb per meter. Kalau kita masukkan di sini yang S ke sini meter ya, ini meter. Seperti ini. Sorry. Meter. Berarti meter persegi dibagi meter, ini saling membagi ya, coret saling coret, ini merah, berarti menyisakan ini kan. Nah, berarti betul ya, rho L sama dengan rho S dot dy. Kita kembali lagi, ini kan hasilnya kan ini coulomb meter. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, selanjutnya seperti ini. Kita masukkan ini ke sini, hasilnya tuh ini ya. Ini menyisakan berarti sisanya 2pi epsilon 0 dy. Oke, kita pakai akal-akalan dulu, kita balik lagi. Seperti ini kan ya teman-teman. Kita kembali lagi, ini totalnya kan ini untuk yang kawat, kita copy, kita balik lagi ke sini. Nah, sini kan ini kan asal muasalnya, hapus ini. Kita belajar logika dulu. Nah, oke, yang ini kita ganti ke sini teman-teman ya, ganti ke sini. Copy yang ini kita masukkan ke sini, yang ini ya, yang ini kita substitusikan ke sini. Oke, seperti ini ya. Sorry, berarti Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya kalau pada medan kawat ya, kalau pada kawat bentuknya melingkar seperti ini. Berarti di sini luas keliling lingkarannya apa? Untuk mengingatnya ada 2 pi r. 2 pi ini r-nya ya. Epsilon ini r juga dulu. Nah, sedangkan pada luasan bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada lingkaran lagi, sehingga di sini hanya menyisakan 2 epsilon. Seperti ini ya, menyisakan 2 epsilon. Kita tidak bisa menurunkannya secara matematis ya. Yang penting PR dy nya ini kita hapus. Ini ya, ingat ya, seperti ini kan teman-teman. Yang dy nya meter, 2 pi r kan keliling ya, juga sama-sama meter. Oke, bisa kita coret. Nah, coret. Nah, ini dicoret, menyisakan epsilon dan rho s dan epsilon 0. Paham ya teman-teman ya? Jadi sisanya di sini sama dengan rho S dibagi F epsilon 0. Nah, seperti ini teman-teman. Cuma vektornya sama, juga tegak lurus. Kalau ini tegak lurus kawat, kalau ini tegak lurus bidang, karena luasan.
N, saya kasih normal, bidang normal ya. Nah, di sini itu kalau seumpama ini luasannya ya, ini misalkan platnya. Nah, platnya ini medannya kalau kawat ini kan hanya satu seperti ini ya, melingkar. Kalau medan ini medannya sama juga ada dua. Pertama ke sini ya, sini, dan yang kedua sebelah kiri, sini, sini, sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita ingin medannya di salah satu sisi saja, muatan ujinya kan tidak mungkin dua sisi ya, kita satu sisi, maka ini dibagi dengan dua. Anggaplah begitu mudahnya, kan gitu ya. Tidak mungkin kita dua-duanya. Kalau duanya boleh di titik ini ditambah titik ini yang tadi, sehingga kalau kita ingin muatan uji yang ada di sini di titik ini aja, di titik ini aja, maka kita bagi dengan dua. Totalnya ini kan ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, sedangkan muatan uji ini kan tidak mungkin dua-duanya, kita satu di titik ini atau di titik ini ya ujinya, makanya kita bagi dengan dua. Kalau ini total kanan dan kiri, begitu mudahnya. Kita di sini rho S epsilon 0 dibagi 2, totalnya ALT 11, sorry, kalau menulis persamaan di Microsoft Word atau yang lainnya itu ALT 11 teman-teman, ALT 11 ya. Total untuk plat sama dengan dibagi 2 ya. Kalau totalnya kanan dan kiri itu ini satu, tapi karena salah satu sisi saja kita dibagi 2, hasilnya kan sama persis kan dengan yang di sini. Ini kan dibagi 2 ya, berarti kita hanya satu, artinya di depan plat saja. Di sini di depan plat kita menghitungnya di titik P di depan plat saja. Kalau di total dengan belakang plat seperti yang ada di persamaan ini, jadi satu ya. Nah, duanya muncul karena salah satu sisi plat saja. Oke, kalau ini yang dua plat teman-teman ya, misalkan ini kapasitor seperti yang kita turunkan tadi ya, ini positif, yang ini negatif. Medan dari positif akan masuk menuju ke negatif. Nah, seperti ini, jadi persamaannya seperti ini. Masuk akal kan teman-teman? Nah, oke, itu menggunakan logika. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perhatikan di sini. Kenapa kok hilang faktor jarak di sini? Jaraknya berarti medan listrik di sini ya, yang dekat atau yang jauh. Saya copy di sini, yang dekat atau yang jauh. Oke, ini misalkan medan listrik ya. Nah, medan listrik ini, jadi medan listrik misalkan kita kasih muatan di sini, muatan di titik ini dengan di titik di sini, dengan di titik sini, dengan di titik di sini itu sama. Semakin dekat bukan berarti semakin besar, semakin jauh bukan berarti semakin kecil. Loh, kok bisa seperti ini teman-teman? Analoginya kalau kita misalkan sebuah lampu sorot ya, lampu sorot saya gambar, cari di sini lampu sorot. Tahu lampu sorot teman-teman? Lampu kalau dulu merkuri, kalau sekarang pakai LED ya. Oke, kita ambil gambar di sini. Kalau misalkan ada gambar lampu sorot di sini ya, posisinya di sini. Lampu sorot di sini saya perkecil. Oke, ada lampu sorot di sini di depan. Nah, yang memancar lampunya, yang memancar ini kita anggap sebagai medan listriknya. Pancarannya seperti ini ya. Pancarannya, nah, pancarannya sekitar ini. Nah, coba kita bayangkan mata kita ya, atau apa, pada lampu sorot ini, asalkan jangan di luar, pas di sorotannya di sini, maka titik di sini, di sini, di sini, di titik sini, titik sini, titik
Ya. Oke, titik hitam, titik kuning, dan titik biru ini tidak ada perbedaan, cahayanya tetap terang dan sama-sama memburamkan mata, kan sama gitu teman-teman. Oleh karena itu di sini, nah faktor jaraknya itu tidak ada. Jadi di titik manapun, mau di titik biru, kuning maupun hitam, medan listriknya sama. Nah, ini untuk medan listrik pada lempeng luasan atau dari sebuah luasan. Biasanya aplikasinya di kapasitor teman-teman. Kapasitor ini biasanya alat untuk menyimpan muatan. Beda dengan switch ya. Seperti ini. Kalau switch atau saklar itu memutuskan atau menyambung. Kalau kapasitor ini muatannya dimuati dulu di platnya di sini sampai full, baru setelah full muatannya melompat mengalir ke negatif. Begitupun yang negatif dimuati dulu full, baru setelah itu melompat ke yang positif. Oke, selanjutnya kita bahas pada medan listrik pada volume. Kalau pada volume ini sedikit lebih rumit dibandingkan yang lain, yaitu kembali ke konsep awal ya. Ini rumus aslinya kan seperti ini ya teman-teman. Delta Q-nya adalah integral daripada rho V dikali dengan dV. Rho V itu rapat muatan pada sebuah volume, dV-nya yaitu besar volume. Kita menggunakan konsep integral di sini. Bisa dibuka lagi pada slide 1 yaitu tentang vektor dan satuan bagaimana pada koordinat kartesian, silinder maupun koordinat bola. Selanjutnya, nah kita bisa menghitung bagaimana persamaan matematika dari garis gaya medan listrik. Kalau yang tadi itu bagaimana interaksinya, bagaimana menghitung medannya, besar medannya, baik pada kawat, pada luasan dan juga pada volume. Nah, di sini bagaimana persamaan matematikanya? Persamaan matematisnya ya kita buka lagi matematika terapan ya. Jadi konsep turunan dan integral. Di sini kalau kita mencuplik delta, ini kita menggunakan diferensial. Jadi kalau misalkan ya ada vektor satuan seperti ini, ya berarti delta x-nya sama dengan besar vektor pada sumbu x, delta y-nya juga sama. Karena ini kontinu, maka muncullah persamaan ini ya. Ini coba kita masukkan di sini ya. Misalkan ini ya. Coba kita bahas ya sebentar ya tentang ini ya. Oke, kita masukkan di slide yang kedua. Kita bahas soal ini. Ini ya, kita bahas yang atas. Oke, kita di 11 ini ya. Nah, persamaannya tadi ini teman-teman. Nah, ini kita copy. Bagaimana kok bisa seperti ini? Oke, kita bahas di sini. Oke ya, perhatikan EX-nya di mana? EX-nya tuh ini. Ini EX, ini ya, EX. EY-nya di mana? E-nya di sini. Oke, kita tulis ya DY per DX. Nah, seperti ini. Nah, EX-nya tuh ini. Ya, EX-nya ini kita kurung kurawal dibagi kurung kurawal. Oke, di sini sama juga ya. Kurung kurawal dibagi kurung kurawal. Ini x-nya x di bawah x kuadrat seperti ini ya, ditambah y kuadrat seperti ini dengan sama. Saya copy. Nah, saya copy, tinggal y seperti ini ya. Ini yang x kuadrat plus y kuadrat, x kuadrat plus y kuadrat ini bisa saling coret, nanti menghasilkan sama dengan x dibagi y. Seperti ini kan teman-teman ya. Jadi C sama dengan V. Seperti ini teman-teman, paham kan ya? Nah, setelah itu kita gabungkan. Lihat dulu ya, DY, EY. Oh, saya kebalik ini ya, DY. Y-nya tuh Y, sorry, maaf. Kebalik. Ini X, kebalik, ini Y, ini X. Oke, saya diikuti, maaf tadi terbalik.
Selanjutnya kita kelompokkan yang X sesama X, yang Y sesama Y. Nah, kita kali silang, dx nya kita ke sana, Y nya kita, hasilnya kita kelompokkan ya, kali silang. Nah, yang Y ini kita kelompokkan ke sini. Nah, hasilnya dy dibagi Y. Yang X kita pindahkan ke sebelah kanan, hasilnya dx dibagi X. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita integralkan dua-duanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita integralkan slash int, ini integral ya. Oke, slash ALT 11 int. Nah, seperti ini teman-teman. X V. Nah, ini V. Nah, seperti ini ya. Nah, masih ingat integral teman-teman? Set integral itu kalau di matematika terapan, nah, ayat 11 ya, integral 1/x dx ini sama dengan ln x. Ini berarti ln y plus ln x, sama ya. Berarti ln y sama dengan ln x ya, nanti cuman bedanya ditambah c, terserah ya, nanti itu terakhir c nya. Biasanya nanti yang akan dicari yaitu y nya. Oke, lanjut di seperti ini. Coba kita pindahkan, kita lanjut ya, sama dengan ini, pindahkan ln y dikurangi ln x sama dengan c. Paham ya? Nah, masih ingat lagi teman-teman konsep logaritma ya, ln ya. Jadi di sini di11 ln a dikurangi ln b ini sama dengan ln a per b. Nah, seperti ini kan teman-teman. Oke, coba kita hitung ya. Berarti ln y min ln x berarti sama dengan ln y min x, nah, sama dengan c. Seperti ini kan teman-teman, udah kan ya. Nah, berarti bilangan yang di sini sama dengan yang ada di sini. Nah, selanjutnya ini kan ya, sama, ini sama, lalu masukkan YC kali X ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama dengan ln Y per X sama dengan E pangkat C. Nah, seperti ini. E pangkat C ini hakikatnya sama dengan C itu. Namanya saja konstanta kan ya. Konstanta, pangkat konstanta, hasilnya ya konstanta. Jadi kita bisa pakai ini. Hasilnya terakhir yaitu Y sama dengan X dikali C. Konstanta sembarang. Maka ini rumus seperti ini keluar. Masukkan koordinatnya. Saya ambil koordinatnya min 2, 7 dan 10. X-nya min 2 ada di sini ya, Y-nya 10. Jadi C-nya sama dengan min 35 X. Jadi inilah Y sama dengan min 35. Lalu C-nya berapa? C-nya berapa? Kita bisa tambahkan di sini plus C. Nah, plus C ya. Berarti persamaannya ini kurang berarti ya. Persamaannya kurang, berarti kita lanjutkan di sini. Nah, berarti persamaannya ALT 11 Y sama dengan 3,5 X plus C. Kita bisa hitung C-nya. C sama dengan Y min 3,5 X. Kita cari koordinatnya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya.
Ini koordinatnya. Y-nya 7. Y-nya 7 dikurangi 3,5, X-nya min 2. Min 2. Hasilnya berapa ini? 7 ditambah 7. Hasilnya 14. Oke, berarti C-nya 14. Berarti persamaannya berapa? Persamaannya hasilnya Y sama dengan 3,5 X ditambah 14. Nah, inilah persamaan dari garis medan magnet, medan listriknya. Oke, masukkan sini. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ini hasilnya. Ini kurang C-nya ya. Oke, saya hapus. Seperti ini teman-teman. Oke. Seperti ini ya. Saya pertebal. Oke. Ini saya tebal. Oke, kesimpulannya dari seluruh akhir pertemuan saat ini, medan listrik untuk kawat tak hingga persamaannya ini. Pada luasan seperti ini, faktor R tidak terpengaruh. Untuk volume kita integralkan volumenya dulu, persamaannya sama, dan persamaan garisnya mengikuti persamaan ini. Nah, oke. Sampai di sini kuliah kita tentang medan listrik. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tutorial. Apabila tidak ada yang paham, apabila ada unek-unek atau yang belum paham, silahkan komentar di grup maupun di kolom komentar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.